Copot, kirim ke gue. Buset. Nggak muat, Rene. Dia pakai celana pendek kelihatan. Astagfirullah. Duh. Ya belum ada siapa-siapa kan? Loh, ini kan kawan-kawan RM, ya Allah, yang udah pada datang siapa, nyaut dong. Udah ada yang datang. Aduh, Udah tadi kelihatan. Udah 20 orang, Mas. Asal hati-hati mulutnya harus mati lo. Oke, dijaga. Oke, assalamualaikum semuanya. Maaf ya. Ini unsensor. Unsensor. Udah memenuhi ajakan ini dari kawan-kawan Rumah Millennials, Jakarta dan Limitless. Sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Selalu. Insya Allah. Kita luruskan. Amin. Gitu. Sehat, Rene, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tunggu bentar, ini nggak kelihatan ya. Show thumbnails video, hold on. Kelihatan kan tuanya kalau gini kan? Lihatnya mesti gini ya. Tunggu. I'll show you. Masya Allah. Kita mulai jam berapa, guys? Jam ini 4, moderatornya main asal nembak aja, tapi hostnya siapa aja nih? Jadi kita ketahuan kapan mulainya. Dari TJ atau dari Rumah Millennials? Bebas, Mas. Tadi ada Mas Lutfi dari Terang Jakarta untuk aba-abanya. Masya Allah. Itu tadi suaranya Taufan ya, jadi kayak suara dewa gitu kan, dia turun. Taufan, perkenalkan diri coba. Taufan nggak mau nyaut, Rene. Susah dah. Anak millennials nggak masuk gue. Rumah Millennials tuh suka bikin acara juga ya? Banyak dia. Kalau lo nggak pernah diundang, artinya lo kurang masuk radar mereka dan kurang. Tahu gue. Gue udah mulai berasa kalau gue kurang kompeten dan gue kurang relevan buat mereka ternyata. Iya, lo tuh milenial yang udah masuk dikategorikan Gen X. Banget. Jadi masih mendingan gue. Gue tuh Gen X yang dikategorikan millennials. Jadi lebih baik. Sedih loh gue, set bener-bener. Aduh, ya ampun. Lu tuh lahir kapan sih, Ben? 81. Iya, millennials. Perbatasan tapi. Millennials tua banget loh. Iya, cenderung lebih ke Gen X sebenarnya. Iya. Udah gitu ngobrolnya sama gue gitu kan. Udah deh, selesai udah semua bener. Kelar. Terus paman lo Khatib Basri, udah selesai. Bubar jalan semua, bubar. Gue nyimak loh, waktu itu lo ngobrol sama dia. Oh iya? Siapa panggilannya? Kang Om Dede. Om D. Kok lo nggak sepinter dia sih? Terima kasih ya. Gue bingung nih. Gue kalau misalnya gue sautin, ntar 20 orang yang lain kaget. Gimana ya mendingan? sama satu yang bingung. Yang gue happy banget tau gak apa? Yang gue happy banget pas lo lagi nginterview The Shihab Sisters itu. Itu antara nangis, ketawa, bareng-bareng gitu. Tapi itu ini loh, hebat sekali si Mama Fatmawati itu, luar biasa banget. Iya. Gue langsung ini loh, gue sama Muna langsung teks. Assalamualaikum Mas Iwet, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Ini namanya Taufan, dia tinggal di Bali ya. Halo Taufan. Aku sehari-hari di LSPR Mas Iwet, di London School. Dosen gitu? Yes. Oh alah. Banyak pasti Mas Iwet lulusan LSPR juga ya, beberapa. Taufan. Iwet itu arsitek, Van. Oh, gue kelihatan kayak lulusan PR ya? Iya, banyak sih yang menyangka lulusan komunikasi. Lingkarannya Mas Iwet mungkin. Oh, mungkin. Walaupun masih di bawah omnya kan. Ini. Jahat lo, Rene. Cuma gara-gara Rene. Gini, pas om lo ngomong tuh gue gini loh.
Tapi dia manis ya, nyikat tapi nggak terlalu kenceng gitu, tapi ya kerasa sikatan-sikatannya. Kalau buat anak ekonom sih itu pedas banget, bro. Pedas, itu pedas banget. Pedas banget. Masya Allah. Aduh. Cuma dia kan kayak... Kita undang sharing mau nggak Mas Iwet? Siapa? Mas Iwet kita undang sharing di rumah milenial mau nggak ya kira-kira? Baru dibahas. Jadi tadi itu dia sebenarnya dengar kan, Wet? Taufan itu dengar. Jadi dia pura-pura nggak nyaut supaya bebas dari prasangka buruk gitu kan. Sedih. Sekarang dia coba menyelamatkan diri dan rumah milenialsnya langsung undang lo gitu. Tapi kita tahu kan bahwa sesungguhnya kan niatnya itu nggak tulus-tulus amat gitu, kita tahu. Selamat datang di acara penuh dengan apa? Caci maki. Alvan? Yes. Masih aman, Van? Aman, beres. Ya, alhamdulillah. Seru. Kalau udah bisa mulai kasih tahu ya biar stand up-nya gue selesaikan. Ini gue aslinya enggak. Gue serius loh sama Iwet. Mas Lutfi. Nanti gimana sih jadi teknisnya Rene? Kenapa? Ini di layar gue sekarang ada 4 nih. Gue, Rene, terus Rumah Milenial sama Terang Jakarta. Terus? Nah, lo lihat di attendees-nya itu udah mulai banyak yang masuk. Attendees itu partisipan ya? Di participants ya? Di partisipan. Di situ ada Tita Kania, ada Rizky, Riko. Attendees. Oh iya, Ferdian, segala Ayu. Jadi di situ rata-rata yang ikut karena mereka anak-anak kajian yang selama ini ikut kajiannya Ustadz Abu Fida di Terang Jakarta. Terus ada anak-anak partai Rumah Millennials yang cerdas itu. Ya, sama ada anak-anak Limitless. Terus nggak lupa juga ada BIN ya, supaya memastikan diskusi ini baik. Dari kepolisian tentunya. Serius? Ya, pakai mulut lo dijaga ya. Nggak serius gue. Bener nggak sih? Serius nggak sih? Kalau nggak sepenting itu, Wet. Nggak usah khawatir. Rame tadi Rene soalnya dari semalam ternyata. Gimana cerita dong? Ya gitulah, sampai akhirnya ada seseorang yang menjapri gue. Are you sure? Terus gue bilang ini, yes, I'm very sure. Do you know this? And I said like, gue bilang ini, hah? Iyalah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan jadi apa? Kesabarannya Iwet, jadi mengokohkan hati, dan buat teman-teman yang mempertanyakan acara ini diberikan kelembutan hati. Kita nggak mau ngapa-ngapain kecuali untuk berbagi hal-hal yang sebenarnya nggak penting-penting amat sih, cuman asik gitu. Iwet sama Ustadz Abu Fida tuh kalau dikumpulin ya gitulah ya, nggak tahu, makanya ini juga uji coba. Gue selalu jadi guinea pig kan, jadi kunci percobaan. Kalau Iwet berjalan baru yang lain, Masya Allah. Amin. Besok Mbak Feby ya katanya ya? Belum tahu, kita lagi atur minggu depan. Yang gue lagi coba kejar Panji. Oh iya? Ustadz Hanan. Sama Ustadz? Hanan At-Taki? Yes. Gue pengen ketemu dia loh. Gue pengen ngobrol sama dia. Ayo. Mau? Oh ya. Gue ntar coba ini ya, lihat kajiannya dulu ya. Tapi ada kemiripan sih. Jangan, kalau lo ngeliat kajiannya, lo kabur. Kenapa? Kenapa? Karena anak gini hari banget. Lo kan anak generasi X, baby boomer gitu kan. Memang bener-bener ya lo. Memang bener-bener lo. Mas Rene, Pak Mas Abu Fida sudah hadir. Jadi diskusinya udah di kolom speaker. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, kalau nggak lihat wajahnya saya masih belum percaya, maaf ya. Ya ini gimana sih videonya kok nggak muncul? Lo lihat kan, beda generasi kan. Ini bahaya nih. Gue harusnya nggak berada di sini nih. Ini kumpulan orang. Itu videonya nggak muncul gimana sih? Oke, acara kita sudahi di sini karena Ustadz punya keterbatasan untuk memahami platform ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek gue. Belum mulai udah capek. Beneran nggak ada videonya, Mas. Sebelah kiri bawah, Ustadz. Sebelah kiri bawah. Ada lambang. Udah nih. Lambang videonya nggak keluar nih. Ada video, ada mikrofon. Diklik. Nah, ini yang pastikan belakangnya aman, Ustadz. Videonya enggak. Diklik yang start videonya di antik. Di gini nih, Ustadz. Nah. Aduh. Nih, aku kasih contoh nih, Ustadz. Tuh kan? Tuh, bisa kan? Tuh, lagi nih.
hilang kan? Bodoh amat, Rene. Tadi ada yang ngechat. Katanya pendengar gue di Cosmopolitan FM. Biasanya pagi-pagi dengerin gue di Cosmopolitan. Doang ya, video. Kan di Hard Rock. Video. Halo? Ya Allah katanya. Kita doain Ustadz Abu Fida bisa menemukan tombol yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz cuman bisa gini sama gue aja nih. Lain-lain cium tangan. Kalau dekat gue juga cium tangan sama dia. Aduh. Videonya nggak keluar. Masih nggak bisa ya? Kenapa ya? Di mana ya? Ini cuma ada lambang mikrofonnya aja, lambang videonya nggak ada. Kok bisa? Makanya. Oh mungkin dari panitia, mungkin Mas Lutfi bisa dibantu Mas di back panelisnya. Ya, kali. Abu Fida masuk itu di attendees ya. Panelis. Oke, sebentar Mas. Ya, sebentar lagi. Nah, ini harusnya Ustaz ini baru bisa toh. Gila. Masalahnya, Wet, apa kabar Wet? Kabar baik, Ustadz. Ustadz sehat. Pasti lupa. Enggak kok. Boleh nggak moderator ini dihormati, yang dua diem dulu ya. Abis ini you have. Ini belum masuk yang lain-lain kan? Ini baru kita aja. Kan? udah 20 orang. Jangan. Tahan. Jadi Mas, tahan. Ini sebetulnya tiga orang yang pernah di Hard Rock ngumpul satu jadi satu. Mas. Nggak bener ini. Ini aneh sekali. Jadi dulu tuh saya yang apa namanya? Dulu yang jadi mentor saya tuh Iwet sama Melani dulunya. Waktu baru mau mulai siaran di Hard Rock dulu, dia ngajarin nih dulu. Masya Allah. Zaman-zaman masih ada Paranoia Icon. Sekarang masih ada. Masih, Iconsnya udah nggak ada, Paranoia masih ada. Oh, Iconsnya udah nggak ada. Ya? Iconsnya udah nggak ada, Paranoia masih ada. Udah dihapusin, Iconsnya pada semua kayak Astagfirullahaladzim. Aduh, yang 20 orang apa udah nambah 40 orang hari ini, sabar-sabar. Oh, 70 orang udah hadir 70 orang. Silakan. Mas Rene bisa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali kawan-kawan bisa ngumpul di sini di sore di bulan yang paling barokah ini. Jadi salam Iwet, salam Ustadz Abu Fida. Acara ini sebenarnya kalau mau disalahkan, orang yang paling harus dipersalahkan namanya Taufan. Karena dia yang mengusulkan. Karena dia mengusulkan, Mas, gimana ya kalau rumah millennials bikin kajian Ramadan. Terus saya bilang gini, lo kalau bikin kajian Ramadan, udah jelas kalah sama yang udah melakukan itu. Jangan jadikan ini kajian, karena baiknya Ramadan itu buat semua. Bahkan saya berargumen buat non-muslim juga, buat siapapun yang ingin menyimak obrolan-obrolan yang membawa kebenaran dan kedamaian. Jadi kita kemudian ngajak kawan-kawan TJ disambut langsung sama dari saya ada Limitless. Nah hari ini kita pengen ngomongin sebenarnya sih judul cuma sekedar cari judul, baik aja nggak cukup, tapi lebih jauh dari itu. Dialog ini murni antara Ustadz Abu Fida sama Iwet. Jadi abis ini Rene akan cuma nama doang. Kecuali kalau gue lihat kalian tersendat gitu ya. Entah karena dosa masa lampau atau apapun. Gue deg-degan loh. Jadi silahkan bisa diobrolkan. Tapi lagi-lagi ini bukan makanya Ustadz gayanya kan asik banget gitu ya. Ini bukan kajian, kita di sini ngobrol-ngobrol asik, tapi saling berbagi tentang cerita hidup, cerita tentang kebenaran, cerita tentang kedamaian. Karena gini, bahkan untuk menyelenggarakan acara ini buat Iwet dan Ustadz Abu Fida ketahui, nggak mudah. Ya, banyak yang mempertanyakan, what does it mean? Kenapa kok orang-orang yang biasanya nggak ngumpul kok jadi ngumpul? Menurut saya pribadi itu problem besar kita adalah pada saat kita sudah merasa ada di satu box tertentu, kalau ada orang yang tidak ada di box itu kita nggak nyaman dan khawatir, mempertanyakan dan seterusnya. Tapi saya lihat Ustadz, Iwet itu bukan orang yang
yang terpaku pada box, justru ingin reach out, justru pengen ngobrol. Mediumnya adalah hari ini, di mana sebenarnya kita sama-sama keturunannya Nabi Adam paling gampang, dan semua keturunan Nabi Adam bukankah harus dimuliakan, apapun dia agamanya, apapun itu. Tapi paling nggak kita ngumpul dalam bulan yang penuh barokah ini untuk saling berbagi. Nomor satu paling nggak berbagi rasa lah, ya, cerita dan yang lain-lain akan menyusul. Gitu. Jadi let's focus on that. Kawan-kawan yang ada pertanyaan boleh posting di kolom chat. Ya, nanti yang saya yang akan memilihkan pertanyaan yang akan diajukan. Jadi Iwet sama Abu Fida saya perkenalkan langsung, yang nggak butuh perkenalan sama sekali. Keduanya ini ternyata ketiganya bersama saya itu pernah berbagi satu space bersama namanya Hard Rock FM. Saya acaranya tuh biasanya sore, career coach. Kalau Iwet tuh mulai dari apa ya, Wet ya? Mulai dari remah-remah momogi sampai sekarang jadi pejabat di situ ya. Kalau Ustadz Abu Fida itu cuman biasanya datangnya jam 12 malam ke atas gitu ya, Ustadz. Enggak, enak aja. Jam 10 malam. Jumat malam jam 10. Ya. Jam 8 loh, jam 10 dia datang. Jam 8. Jam 8 dia. Dari kesamaan itu, kita kemudian berjalan ke perjalanan sendiri-sendiri sampai akhirnya karena izin Allah kita disatukan hari ini. Jadi pertanyaan pertama paling apa ya? Gue lempar aja karena Iwet juga udah jago sebagai acara ya. Mau ngobrol apa aja silahkan, tapi tema kita adalah baik aja nggak cukup gitu. Dan kita coba mulai dari sini deh, memaknai apa jawaban Iwet dan Ustadz dan pada satu sama lain terhadap orang-orang yang mempertanyakan acara ini. Gitu. Oke. Siapa duluan? Ustadz duluan apa Iwet duluan? Oke. Gue duluan ya. Terus terang gini, waktu pertama kali Rene kontak gitu ya, WhatsApp untuk ngajak ngobrol di, nyebut apa? You to you ya? Yep. You to you. Kita nyebutnya you to you gitu. Terus, ngapain Rene? Ya kita ngobrol-ngobrol aja. Terus Rene juga sempat kasih premisnya bahwa acara ini sebenarnya tidak hanya untuk umat muslim, tapi juga untuk semua. Oke, terus masih gue dengerin tuh waktu itu. Sampai Rene menyebut acara ini akan diselenggarakan kerjasama dari Rumah Millennials, terus kemudian juga ada Terang Jakarta. Di situ gue agak sedikit berhenti sebentar gitu. Terus gue mikir gini, wah, oke. Tapi di satu sisi juga ada satu rasa penasaran sebenarnya dari diri gue yang gue pengen tahu gitu, apa sih sebenarnya mau diobrolin. Dan gue makin kebeli ketika Rene ngasih tahu topiknya. Topiknya itu adalah baik aja nggak cukup. Dan ini yang benar-benar kemudian bikin gue, oke, I'm in. Kenapa? Karena gue tuh punya guru ngaji, Ustadz. Gue punya guru ngaji, dan guru ngaji gue tuh mengajarkan gue dasar-dasar Islam lah, gitu ya. Dasar-dasar Islam. Dan ada satu ajarannya beliau yang gue ingat sekali sampai sekarang, itu adalah, Iwet, baik aja tuh nggak cukup, tapi harus benar. Gitu. Nah, terus dari situ gue langsung gini, wah, ini kayak gue pingin mengobati rasa kangen gue sama guru ngaji gue yang sudah almarhum saat ini. Terus gue bilang, oke, I'm in. Gue mau ngobrol, gue pingin tahu apa yang mau dibahas di sini. Gitu. Karena gue setuju sekali dengan judulnya bahwa baik aja tuh nggak cukup. Kita jadi orang baik, tapi kalau nggak benar, itu bisa kemana-mana nanti baiknya. Akhirnya adalah yang terjadi, jadi ada pembenaran-pembenaran dari kebaikan yang kita lakukan. Gitu. Itu sih waktu dasarnya. Sampai bahkan tadi sebelum gue mau masuk ke ruang ini pun, itu juga sempat ada beberapa yang kayak, are you sure? Lu beneran mau ngobrol di situ? Gue bilang kayak, why not? What's wrong, man? Apa yang salah gitu. Jadi justru itu makin memantapkan gue untuk ngobrol di sini, dan gue pengen berbagi soal apa sih sebenarnya baik aja nggak cukup tuh. Itu kalau gue pertama kali kalau ditanya memaknai atau menanggapi acara ini. So more why not, dan lu juga ada curiosity tertentu yang mudah-mudahan di acara ini bisa terjawab gitu. Belum saya lempar ke Ustadz Abu Fida, kawan-kawan yang udah menyimak, terima kasih yang udah yang sudah bergabung dan masih akan terus bergabung. Acara ini sendiri peruntukan pertamanya
adalah menyebarkan pesan kebenaran dan kedamaian. Tapi kedua ada niatan lain, yaitu sebagian dari donasi yang terkumpul akan dialokasikan untuk membeli makanan untuk kawan-kawan yang terdampak COVID-19 di Jakarta. Jumlahnya ada sekitar 3,7 juta orang. Ya, jadi kalau kawan-kawan berkenan untuk ngecek ke kolom ekstra 1 porsi, informasinya ada di situ. Sekarang saya kembalikan ke Ustadz, silahkan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang ini waktu pertama kali, kalau boleh dibilang manajer saya dalam tanda kutip ya. Sebetulnya dia nyatet-nyatet jadwal, tiba-tiba ngasih tahu, Ustadz, nanti itu ya, coba ngobrol-ngobrol bareng Mas Rene sama Iwet. Iwet mana nih? Iwet Ramadan. Itu mentor gue kayaknya waktu di Hard Rock deh. Itu benar. Di season 1. Terus ngobrol di rumah milenial. Rumah milenial, ini ngobrol apaan kan gitu kan? Ngobrol ternyata tentang suatu tagline yang mana tagline ini ngena banget. Sama yang tadi Iwet katakan bahwa baik aja nggak cukup. Ini sebetulnya kena banget di saya. Kenapa? Karena I've been there. Dalam arti begini, kita dulu ngerasa bahwa yang namanya jadi orang tuh cukup jadi orang baik aja. Yang penting gue nggak nipu orang. Yang penting gue nggak zolim sama orang, yang penting gue nggak suka bohong sama orang lain, nggak nyakitin perasaan orang, dan lain-lain. That's all, gitu ya. Tapi ternyata pada saat kemudian sudah mulai belajar, ternyata memang yang namanya kebaikan itu pun harus ada koridornya. Kadang-kadang kita ngerasa kita baik terhadap seseorang, tapi belum tentu. Kemudian kebaikan yang kita jalankan, kebaikan yang kita berikan itu kemudian bermakna bagi orang tersebut. Nah, tetapi berbeda pada saat seandainya kalau kebaikan yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan yang sudah memang diajarkan atau yang sudah digariskan lewat ajaran-ajaran agama masing-masing tentunya. Kalau memang di sini tidak hanya Muslim saja, ada agama-agama yang lain, tentunya agama-agama lain pun mengajarkan ada tuntunan-tuntunan di dalam agama-agamanya bagaimana menjadi orang baik menurut Allah tentunya ya, menurut Yang Maha Kuasa, bukan hanya menurut kita. Karena apa? Pada saat kita mengkategorikan diri kita baik, belum tentu orang baik di Indonesia itu menurut orang Amerika itu baik. Belum tentu orang baik di Indonesia menurut orang Malaysia baik. Ini bisa berbeda karena ukurannya manusia. Nah, karena kalau ukurannya manusia ini tendensius pastinya, ya nggak? Ya. Sesuai dengan apa menurut kebaikan yang kita lakukan, apakah sesuai dengan yang kita butuhkan, yang orang butuhkan? Kalau orang itu membutuhkan kebaikan kita dalam suatu bidang A misalnya, dia akan mengatakan kita baik. Tapi pada saat kita baik dalam bidang A, ternyata kebutuhan dia di bidang B, maka dia mengatakan, oh enggak, kok dia nggak baik-baik banget. Soalnya apa? Kebaikan dia nggak sampai ke gue ya kan gitu kan. Yang gue butuhin adalah di bidang B ini. Makanya tendensius nih. Kalau misalnya kita mengatakan kebaikan itu adalah ukurannya manusia. Tapi pada saat kemudian kebaikan itu ukurannya dari Allah, dari Tuhan, maka pada saat Allah mengatakan Iwet baik, penduduk langit dan bumi pasti mengatakan Iwet itu baik. Kenapa? Ukurannya the highest power, bukan hanya tendensius manusia, tetapi yang menciptakan manusia ini yang mengatakan dia baik. Maka ukurannya, bukan ukuran bumi doang nih, ukuran langit dan bumi mengatakan bahwa dia orang baik. Bahkan dalam ajaran agama yang kami terima, di dalam ajaran agama Islam, pada saat Allah mencintai seseorang, maka Allah akan perintahkan Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, dipanggil sini. Kenapa? Aku sesungguhnya mencintai si fulan, maka perintahkan seluruh penduduk langit ini untuk mencintai si fulan. Dahsyat itu. Itu yang sebetulnya sampai sekarang pun, Mas Rene, gue masih kejar banget. Gimana caranya nih penduduk langit cinta sama gue. Kalau misalnya cuma penduduk bumi yang bilang gue baik, ya, 1 juta penduduk bumi bilang gue baik, belum tentu bisa kemudian menurunkan ridho Allah sama gue. Tapi pada saat Allah bilang Abu Fida baik, tenang hidup gue. Pasti gue juga akan baik untuk orang-orang lain begitu. Ini kan ada titik di mana diskusinya jadi menarik, Ustadz, tentunya dengan pengalaman dan ilmu yang sudah didapat sampai pada kesimpulan itu. Tapi sebagian besar dari kita masih sangat mengkhawatirkan opini pendapat orang lain untuk dibilang baik, untuk dibilang paling nggak kontroversial lah gitu ya. Iya kan? Dan kayak apa ya? Saya juga melihat ada
apakah artinya dengan kita mengutamakan ridho Sang Pencipta, baiknya dari Sang Pencipta itu artinya kita tidak mempedulikan manusia sama sekali. Ada kayak semacam kalau bahasa Iwet tadi kepenasaran, rasa penasaran untuk coba. Gue pengen tahu nih apa ya, terserah orang kalau mau nggak sepakat ya manusia ada sepakat ada enggak gitu. Dan gimana kita navigasi itu, mungkin buat Iwet dulu gitu ya. Konsep baik yang Iwet pelajarin selama ini dan kemudian membalance antara baik menurut Sang Pencipta yang kita belum pernah, ya maksudnya kita nggak inget, ya kan, kita nggak pernah berjumpa Sang Pencipta, nggak melihat langsung secara kasat mata, secara zahir. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang tentunya punya opini beda-beda terhadap baju yang Iwet pakai, terhadap pilihan-pilihan hidup yang Iwet lakukan. Apakah Iwet akan masuk di Zoom chat satu atau Zoom chat lain? Itu kan semua orang pasti punya opini. Nah, gimana kita menavigasi itu? Gimana kalau Iwet menavigasi itu? Gila, gue keren juga ya. Alhamdulillah. Saya nggak peduli pendapat orang, karena pendapat saya sendiri ternyata. Ngeselin ya orang beneran. Oke, kalau mungkin pertama dari mulai baiknya dulu ya Rene ya. Dari baiknya dulu. Setiap orang itu punya value yang dipegang sama mereka masing-masing menurut gue. Dalam bangku pendidikan gitu. Nah, value itu yang kemudian dipegang dan rasanya balik lagi ke Ustadz bilang tadi, semua orang tuh value-nya beda-beda. Sehingga balik lagi nih, di mata saya value yang A bener baik. Di orang lain value A belum tentu baik gitu. Jadi kalau misalnya bisa dikembaliin lagi bahwa ya value yang saya terima dari ajaran orang tua, itu yang saya anggap baik. Contohnya gitu ya. Ya yang dasar lah tadi, seperti misalnya tidak menipu. Lalu kemudian kalau value yang diajarkan orang tua ke saya dan saya pegang teguh sampai saat ini gitu ya. Satu, pertama tuh adalah balas budi. Balas budi itu penting sekali buat bapak saya dan akhirnya turun ke saya gitu. Jadi ketika kita dibantu oleh orang, itu kita harus ingat terus. Itu harus kita ingat terus. Sehingga ketika nanti dia minta bantuan kita, itu kita akan bisa dengan sukarela membantu dia kembali. Itu balas budi. Lalu kemudian yang kedua adalah yang berikutnya tuh punya prinsip. Prinsip tuh dalam artian kayak misalnya gini, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Itu prinsip juga yang diajarin ke saya dari orang tua gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah bekerja keras. Bahwa semua hal yang kita lakukan di dunia ini itu harus dilakukan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir ini yang menurut saya paling penting gitu, bahwa lakukan semuanya karena Allah. Itu yang selalu diingatkan gitu, bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari yang di atas gitu ya. Kalau misalnya mungkin hari ini ada yang bukan Muslim gitu, tapi kalau saya nyebutnya adalah dari Allah dan karena Allah gitu. Nah, itu yang saya pegang teguh tuh. Dan itu sebagai sesuatu yang saya bilang sebagai sesuatu yang baik. Nah, cuma masalahnya nih sekarang adalah gimana supaya baik ini kemudian diikuti dengan benar. Gitu. Nah, yang benarnya ini nih, rupanya orang tua saya lupa ngasih tahu. jadi kelas 12 lawet. Jadi yang 4 tadi saya pegang teguh gitu ya. Oke, ini semua karena Allah. Oke, gue jalan. Tapi benernya kadang-kadang meleset. Dan atas dasar itulah makanya Abu Fida yang udah punya julukan Ustadz di depannya dihadirkan di sini, bukan? Kita lempar dia aja bener, kan. Yang benernya ini Ustadz, yang kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi kerap terjadi. Jadi melenceng-melenceng. Saya udah pikir bahwa saya udah bener kok, saya ngikutin value yang diajarin orang tua saya. Tapi begitu jalan, oh ini nggak bener nih kayaknya, ini nggak bener nih gitu. Ya gimana tuh Ustadz? Ya, jadi kalau kita bicara tentang baik itu kan benar tadi, menurut frame-nya siapa, frame berpikirnya siapa kan gitu ya.
Karena dulu ya di era-era tahun 2000-an awal begitu ya, maka saya yakin banget di seluruh dance floor yang ada di Jakarta maupun di Indonesia. Diulangi Ustadz, diulangi. Gue gak nyangka dia akan ngomong gitu ternyata. Kita sama teman-teman milenial sini harus kebuka, Wet. Dengan benar itu kan kita bisa kemudian menginspirasi kan gitu ya. Apa adanya ya, Ustadz lugas lah ya. Jadi pada saat itu pasti semua orang mengatakan bahwa kita ini baik, Iwet baik gitu kan. Bahkan bisa dibilang apa ya, member face begitu ya, masuk kemana aja, nggak perlu pakai segala macam. Lihat, tunjuk, masuk, selesai. Baik menurut apa? Menurut teman-teman yang memang mereka suka ada di lingkungan itu. Betul. Tapi menurut orang tua kita, menurut teman-teman yang nggak main ke sana, menurut anak-anak yang sukanya ke masjid, kita dibilang belangsak banget, nggak ada baik-baiknya. Masya Allah. Tapi kan saat itu kita nggak peduli, ya nggak? Benar. Yang penting gue happy. Yang penting gue sama teman-teman gue. Yang penting gue tipsi-tipsi dikit, pulang, selesai gitu kan. Dulu ada istilah populer, pokoknya pulang teler kan gitu ya. Kalau gue ingetnya PJK, Ustadz. Pergi Jumat, keluar Ahad. Itu gue tahu banget mainnya kemana tuh. Udah. Yang muter balik udah tutup sekarang. Udah ditutup tempatnya, Ustadz. Iya, udah tutup. Karena gue nge-DJ-nya di situ. Udah. Terus, Ustadz. Enggak, ini hanya sekedar membuat framing aja. Iya. Tergantung loh, frame berpikirnya siapa. Tapi terus kemudian kadang-kadang begini, ada teman-teman yang lihat mungkin gini, wah dia tuh ustadz, wah dia tuh anak remaja masjid, tuh pasti orang baik, tuh pasti nggak pernah melakukan dosa, kesalahan, kekeliruan, enggak. Ustadz itu pun tempatnya apa? Tempatnya dosa, tempatnya khilaf, dan bahkan lebih dahsyat lagi. Dahsyatnya kenapa? Pada saat dia tahu ilmu, dia kepleset, itu bahaya banget. Karena dia nggak bisa mengamalkan ilmu yang sudah dia miliki. Ini dia. Jadi tiap-tiap orang itu punya batasan-batasan masing-masing. Tiap-tiap orang itu pasti punya ujian-ujiannya masing-masing. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa ukuran baik itu adalah ukuran manusia. Enggak. Secara zahir, secara kasat mata kita bisa lihat Mas Rene baik misalnya ya. Tapi bisa jadi Mbak Muna lebih tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Kan gitu kan, tergantung ini kacamatanya siapa. Area berbahaya langsung. Iya. Pada saat makanya kemudian kita kalau kita pakai ukuran manusia itu pasti akan berbeda-beda banget, berbeda-beda sekali. Tapi pada saat kita memakai ukuran Allah, ukuran Rasulullah SAW, maka di sini letak perbedaannya. Apa? Bahwa dikatakan, ini saya ngutip sedikit aja ya, hadis sedikit aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ini garis bawah nih. Kita baik kalau buat diri kita sendiri. Gue udah ngaji kok, gue udah puasa kok, gue nggak nipu orang kok, gue kemudian sholat kok, gue buat gue. Terus buat orang lain lo ngelakuin apa? Tuh misalnya orang-orang sekarang yang ada di Cilincing, orang-orang yang ada di Tanjung Priuk, teman-teman kita yang ada di tempat-tempat kumuh, yang sekarang juga terancam oleh COVID-19 dan lain-lain, ya mereka itu struggling banget. Terus apa yang kita lakuin buat mereka? Sementara kita nyaman di rumah kita, enak, depan laptop, AC, ya kan? Sebentar lagi menunggu buka puasa. Mereka buat makan buka puasa nanti aja masih mikir. Makan buka puasanya apa ya? Nanti besok sahur apa ya? Nah ini ukurannya nih. Makanya kemudian lewat Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, satu yang paling baik buat orang lain. Sebaik-baiknya suami, ada lagi nih, ya, yaitu yang paling memuliakan istrinya. Dan Rasulullah mengatakan, aku yang paling memuliakan istriku. Ini kata Rasulullah. Jadi ada ukuran manusia, ada ukuran manusia terbaik yang mana ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, kita mau pakai ukuran mana ini? Contoh, pada saat orang-orang yang tadi di disco dan lain-lain, ya, melihat ada orang yang berbuat baik sama orang lain,
yang banyak manfaatnya bagi orang lain, walaupun dia anak disco, dia akan ngomong, tuh orang baik. Padahal frame berpikirnya beda, ya kan? Apalagi sama yang di luar sana. Makanya ini yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi goals buat kita. Kita tuh mau baik buat diri sendiri atau kita bermanfaat buat orang lain. Makanya baik aja nggak cukup. Baik aja buat diri kita tuh nggak cukup. Gimana kebaikan ini kemudian kita bisa tularkan ke orang lain, kemudian orang lain menularkannya lagi ke orang lain, nah itu baru kemudian kita sukses jadi manusia. Itu kalau menurut saya. Berarti balik sebentar. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Dari hadis yang tadi Ustadz bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah dia yang berguna untuk banyak orang. Iya. Gitu ya? Betul. Berguna tuh bisa banyak kan maksudnya ya Ustadz ya? Iya. Dalam artian adalah jadi guru itu sangat berguna untuk orang lain. Ya. Dia memberikan banyak ilmu untuk orang lain gitu ya. Ya. Jadi mentor juga seperti itu. Ya. Ada orang juga ya Ustadz yang merasa gini. Ini ya. Rasanya kayak gini loh. Jadi kayak kenapa jadi rasanya gue kayak quote unquote diperalat orang lain gitu. Karena Ustadz ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak rasanya kayak dimanfaatin. Tapi sebenarnya itu kayak apa ya? Kayak ya emang jalur hidupnya udah kayak gini kayaknya. I know. Emang dia membantu orang lain, menjalankan itu terus gitu. Itu sebenarnya memang udah takdir hidup yang harus di-embrace aja gitu berarti. Betul. Jadi kan kita pada saat kemudian, ya kalau misalnya takdir itu kita bicara lebih jauh gitu ya. Takdir ini kan Allah sudah tentukan takdirnya masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah dalam Al-Qur'an itu ya, bahwa Allah itu sudah menentukan penghidupan orang masing-masing. Positioning-nya masing-masing ya. Iwet sebagai seorang penyiar, sebagai seorang public figure dan lain-lain. Mas Rene juga, kemudian saya dan teman-teman yang lain-lain, masing-masing itu sudah ada perannya masing-masing. Nah, manfaat yang kemudian dinilai oleh Allah adalah manfaat kebaikan tentunya. Kalau misalnya saya kemudian mengeksplor kemampuan saya dalam DJ dulu, mengajarkan teman-teman lagi nge-DJ, masuk klub-klub segala macam, berarti ini ilmu yang saya ajarkan, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang hanya apa? Yang hanya tujuannya duniawi aja. Begitu. Ya. Tapi kalau guru-guru di sekolah, mereka mengajarkan kepada kita, ya, kemudian mengajarkan akhlak, mengajarkan adab, mengajarkan cara kemudian berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya matematik, fisika dan lain-lain, bukan ya, tapi itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mereka kasih ke kita, kemudian bisa membentuk kita menjadi pribadi yang baik. Pada saat kita menjadi pribadi yang baik, kemudian kita bisa mengajarkan nilai-nilai kebaikan juga kepada keluarga kita minimal, kepada istri, kepada anak-anak, ya, sehingga kemudian anak-anak dan istri kita menjadi bernilai baik di masyarakat. Nah, tetangga dan lain-lain. Nah, ini kan impact-nya luar biasa sebetulnya. Impact-nya luar biasa. Kalau ada orang merasa termanfaatkan dengan keadaan dia, berarti sebetulnya dia belum memahami bahwa dia itu hidupnya yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebetulnya itu. Tinggal bagaimana cara kita memandang, ya, dan cara kita memandang ini harus kita satu frame-kan dengan bagaimana cara pencipta kita menginginkan kita untuk menjadi wakil di dunia ini seperti apa gitu. Ini yang sebetulnya harus kita pahami. Pada saat kita memahami Allah, kita memahami kita tuh mau kemana, mau menjadikan diri kita tuh seperti apa. Sebetulnya itu. Walaupun rasanya capek banget. Ya, memang dunia ini tempat capek-capek. Gue pernah waktu itu juga bilang begini, ya Allah, jadi Ustadz capek juga ya ternyata ya, gitu. Pulang. Ini lucu nih, ini lucu. Oke, frame yang tadi boleh boleh ditutup terus dijadikan testimoni ya. Ya Allah, jadi Ustadz capek juga ya ternyata. Gue pikir nge-DJ doang capek dulu pulang segala macam. Jadi Ustadz capek juga asli. Kenapa Ustadz? Coba. Ini menarik nih. Ini menarik. Rasanya apa yang Ustadz rasain apa? Capeknya tuh gimana? Gini. Gue balikin. Orang Iwet Ramadan. Di depan kamera. Ya kan? Lo kan nggak bisa macem-macem, Wet.
Lo harus yang stamin. Tampil, ya kan? Mau garuk aja rasanya mesti dipikirin. Supaya jangan terlalu notice banget kalau kita lagi mau garuk. Kenapa capek? Gue ngerasa monitornya Allah itu ada betul-betul di depan muka gue. Setiap gue bertindak, berlaku, berkata-kata, itu CCTV-nya Allah di depan muka gue banget. Masya Allah. Dan ini ngebuat capek. Makanya dikatakan yang namanya anak Adam pasti capek di dunia ini, capek. Tempatnya capek-capek. Bukan tempatnya leha-leha. Tempatnya santai, leha-leha, nanti mengambil hasilnya kapan? Nanti, waktu di akhirat nanti. Di surga nanti udah nggak ada capeknya. Kalau sekarang, capek banget. Makanya aneh, ada orang yang mau hidup 1000 tahun lagi. 70 tahun aja kita hidup. Udah cukup. Jaga wudhu, jaga sholat, jaga puasa, jaga segala macam. Itu capek, luar biasa. Gitu. Gue jadi ingat tapi, Ustadz Abu Fida juga pernah bilang kalau lelahnya tuh sama orang biasa juga. Orang manusia pasti capek. Tapi pada saat tertentu, bahkan rasa lelah itu diangkat gitu ya, Ustadz ya? Iya. Nah, itu gimana tuh? Jadi kayak salah satu gini. Ya? Pada saat Allah tuh keren banget ya. Allah itu Masya Allah luar biasa banget kalau pada saat kemudian ngasih kita hadiah waktu kita capek-capeknya. Jadi pernah suatu ketika nih ya, ada satu waktu gue baru pulang sampai rumah, tiba-tiba istri ngomong, ayah, nanti tuh mau ada pasangan yang ngobrol. Nanti hari ini, ya, nggak bisa besok, nggak bisa. Mereka bisanya malam ini dan aku sudah buat jadwalnya dari seminggu yang lalu. Ayah harus dekat rumah kok, sini tinggal jalan kaki. Jadi dekat rumah itu ada satu tempat coffee shop gitulah ya, tinggal jalan kaki sampai di sana. Mereka mendekat ke sini supaya ayah nggak begitu capek. Tapi ini capek banget, Bu. Dari keluar subuh, sebelum subuh udah keluar, nih capek banget. Cuman namanya istri waktu itu karena dia ngatur jadwal kan, kamu nggak tahu rasanya aku sama jamaah, bla bla bla. Oke, percuma gue pulang juga tambah capek kayaknya. Mendingan gue temuin deh tuh pasangan tuh. Jadi waktu pas temuin pasangan itu ternyata memang rumah tangganya lagi carut-marut luar biasa dan mereka memutuskan besok mau cerai. Waduh. Memutuskan besok mau cerai. Jadi tahunya pada saat ngobrol di malam itu. Waktu kemudian ngobrol, akhirnya pada saat itu gue ngerasa bahwa kayaknya ini nih perjalanan dari mulai sebelum subuh sampai sekarang gongnya tuh ini sebetulnya. Gongnya itu di dua pasangan ini yang lagi coba memperbaiki rumah tangga mereka, di mana ada anak-anak di dalamnya terlibat gitu ya. Allah ngasih kesempatan ke gue. Lo bisa milih tidur di rumah, tapi lo nggak dapet apa-apa. Tapi pada saat lo ngadepin dua orang ini, lo bisa memberikan nasihat terbaik yang lo berikan, ya bisa jadi lo menyelamatkan rumah tangga mereka. Dan itu kejadian itu 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Pada saat mulai malam itu, kita ngobrol sama-sama, gue bilang, kalau misalnya Mas sama Mbak berkenan, saya mau dampingin terus. Yuk kita sama-sama yuk. Pelan-pelan. Jangan nyerah dulu. Permasalahan kayak gini semua orang punya kok, bukan cuma Mas sama Mbak aja. Dan ternyata sampai 4 tahun sekarang ini, dua-duanya ini jadi pasangan yang soleh-solehah, Masya Allah. Luar biasa. Pergi haji bareng, ya kemudian sekarang malah jadi donatur salah satu rumah panti, rumah tahfiz Quran, kemudian mau bikin pesantren, macam-macam. Lihat. Gue ngebayangin pada saat kalau misalnya malam itu, gue lepas ini dua orang, ya nggak jadi apa-apa. Bisa jadi rumah tangga mereka berantakan. Disitulah kemudian pulang dari sana, gue ngerasa, ya Allah, ini hadiah banget. Buat capeknya gue dari mulai pagi, hilang langsung. Hilang. Pulang sampai rumah, malah bisa main sama anak-anak, masih bisa ini. Karena apa? Ada apa ya, jadi adrenalinnya keluar gitu. Adrenalinnya jadi keluar gara-gara hal itu sih sebetulnya. Ini cerita momen bikin Iwet sama gue langsung, iya ya, gitu. Titik-titiknya panjang gitu. Masya Allah banget. Cuma, kenapa Rene? Go ahead.
Enggak, gue masih penasaran gimana ya caranya untuk bisa menyadarkan diri gitu bahwa ya kita memang lagi menjalani satu peran di dunia ini gitu ya, dimana rasanya tuh memang kenapa jadi kayak kadang-kadang suka gini loh Ustadz, mungkin rasanya mungkin teman-teman juga ngerasain gitu ya, kenapa jadi bebannya di gue semua ya gitu. Rasanya ada kayak gitunya gitu. Terus kalau misalnya mau marah sama Allah juga rasanya kok kayak nggak tahu diri gitu. Karena kebayang nggak sih Ustadz kayak konflik-konflik yang lo tahu nih sebenarnya bahwa lo dikasih anugerah nih sebenarnya gitu. Tapi di satu sisi juga lo sebagai manusia gue tuh capek banget nih. Tapi di satu sisi juga gue nggak boleh ngeluh. Aduh, ini gimana sih? Akhirnya konflik sendiri. Kebayang nggak sih rasanya tuh kayak gitu. Nah, ini ada statement keren nih. Gue ambil di Al-Qur'an ya. Buat teman-teman yang mungkin berbeda keyakinan, mohon maaf saya karena mengutip dari Al-Qur'an. Allah berfirman, "Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Jadi waktu kita konflik-konfliknya sama diri kita, capeknya berasa, yang lain-lain berasa, kok semua kayaknya tanggung jawab di gua semua ya. Padahal kayaknya dia bisa, tetapi orang lebih percayain ke kita. Karena apa? Karena kalau ini dikasih ke Iwet, beres pokoknya. Pokoknya kalau dia yang pegang, beres deh. Ya. Tetapi di sisi lain, kita senangnya ada, senapnya juga ada kan? Banget. Gua lagi sih? Gua lagi? Perkara kecil gini kok gua lagi? Gitu misalnya ya. Tapi di sini kemudian tanda bahwa apa? Bahwa seorang Iwet Ramadan itu adalah hamba Allah yang Allah pilih dengan kemampuan yang luar biasa supaya apa? Banyak manfaat yang bisa dia tebar kemana-mana. Ini dia. Pada saat dia ngerasa capek, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, itu alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang beriman yang hatinya menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati menjadi tenang. Jadi waktu dang, zikir wet. Astagfirullah. Bener juga. Itu kan. Itu dia. Sambil mindfulness exercise, wet. Tapi zikir, Masya Allah. Iya. Gue agak kurang percaya meditasi sebenarnya. I believe in zikir. Iya. Karena dengan itu hati jadi tenang. Itu kadang-kadang Allah membuat kita tuh konflik gitu ya, supaya apa? Ingat lo udah lama nggak ingat gue nih. Ingat lo udah lama. Terus kemudian nggak bersyukur sama gue nih. Ingat dulu gitu kan. Barang sesaat, sebentar aja zikir. Tenang lagi, weh. Ini asli gitu. Ini maaf ya, gue rewind. Tolong jangan dipotong. Ini saya lagi serius sama Ustadz. Tolong. Oke, gue matikan dulu. Jangan. Kenapa Rene? Kenapa? Gue pengen nge-rewind dulu karena lagi-lagi akan banyak memahami kawan-kawan yang ngumpul di sini. Mungkin anak-anak yang suka ikut kajian Ustadz udah paham gitu ya, udah khatam. Kalau boleh di-rewind baik untuk Iwet ataupun Ustadz, momen mengingat Allah. Itu menarik loh karena itu bahasanya simple banget ya. Tapi kalau ditanya ke kita saat ini mungkin berbeda dengan di kita saat lalu gitu. Tapi kalau boleh di rewind sedikit di momen-momen apa, karena gini, kalau boleh bikin pengakuan ya, kalau Ustadz, kita ketemu sebenarnya belum lama gitu, berinteraksi sehingga akhirnya menjadi sahabat insya Allah sampai nanti Ustadz ya, itu baru. Kalau Iwet gue udah kenal lama dan ada perbedaan waktu terakhir kali ketemu Iwet sama yang dulu-dulu. Gak apa-apa. Ini maaf ya gue buka ya Wet ya. Iwet yang sekarang beda Mas ya, beda banget dan apa ya, beda banget, rasa gue beda banget dan ini penting buat teman-teman yang menyimak di sini. Mungkin ada hal yang bisa dipelajari juga dari Iwet tentang gimana tenangnya Iwet nih. Ini contoh sedikit ya, waktu kami mulai belajar jadi temennya Ustadz Abu Fida kan banyak yang nggak mau temenan sama kami. Jadi emang salah Ustadz Abu Fida juga gitu ya. jadi gue. Tapi gini, Iwet salah satu yang sangat open gitu. Jadi dia nggak pernah. I don't feel like Iwet is judging me. Dan itu asik banget gitu. Makanya kemudian saya tanya, what makes you like this gitu. Nah, jawaban Iwet tuh menarik juga waktu itu dan mungkin bisa ditimpalin dengan momen-momen Ustadz Abu Fida
mengingat Allah itu. Karena kalau sekarang mungkin dia ustadz gitu, tapi kalau buat kawan-kawan yang sudah lagi menjalani hidup yang snep itu tadi, gimana Ustadz gitu? Gimana Iwet? Silahkan. Iwet nih. Jadi gini, ya balik lagi Ustadz. Sebenarnya tuh ini tuh jadi cerita titik balik gue nih. Itu sekitar 4 tahun ya. Sebentar, sekarang 2020, berarti 2016 lah, 2015 deh. 2014-2015 tuh gue punya sebuah hubungan cinta lah, gitu. Terus udah gitu, gue ngerasa bahwa ini nih orang yang paling tepat nih. Ini orang yang paling tepat, udah deh, nih sama dia. Tapi sayangnya adalah dia istrinya orang lain. Punya suami, punya anak, kacau nggak lo? Berani saudara-saudara, oke. Kacau. Ini direkam ya, Wet, ini direkam ya. Serah. Toh kan gue nggak nyebut nama anyway. Terus gue nggak nyebut nama. Terus udah gitu, wah kacau. Dan seperti anak muda Jakarta pada masa itu gitu ya. Kehidupan gue kacau sekali lah pokoknya, kacau. Sampai akhirnya ya singkat cerita adalah dia bilang mau divorce apa segala macam, cuman gue pikir kok nggak divorce, jadinya gue dikadalin sama dia gitu kan, ada gengsinya juga, bangke ini gue dikadalin sama nih orang gitu kan. So, akhirnya gue pikir juga bahwa udahlah, udahin aja nih, ternyata yang kacau malah gue, bukan dia, ya dianya juga kacau sih katanya, cuman gue tuh lebih kacau lagi. Gue baru sekali ngerasain yang patah hati sampai segitunya, ternyata. Jadi segitu gue invest banget perasaan gue sama dia. Kemudian selesai hubungan itu, gue kacau balau, gue nggak bisa kerja. Udah deh, pokoknya gue udah merana banget. Sampai akhirnya, itu yang gue bilang tadi, gue ketemu sama guru ngaji gue. Gue belajar agama sama dia. Terus tiba-tiba entah kenapa gue jadi tenang banget. Terus dia tuh ngajarin gue mulai, yang pertama adalah dasar itu tadi. Dia bilang bahwa pertama tuh udah paling bener adalah semua itu asal dari Tuhan. Semua itu asal dari Tuhan. Oh, dia pertama kali bilang gini, untung kamu selesai sekarang. Kalau sampai kamu lanjutin, dosa kamu tuh berlipat-lipat ganda, dibilang gitu. Yang pertama, udahlah ya pacaran lah gitu ya. Kedua, ini istri orang. Istri orang, dia punya anak, dia punya suami. Ini hidupnya tuh banyak banget yang kamu hancurin. Dia bilang gitu. Terus, tapi nggak apa-apa, ini semua adalah asal dari Allah. Jadi, kamu tahu bahwa memang kamu harus melalui jalan ini supaya nyampe ke titik kamu percaya sama Allah gitu. Terus di situ dia mulai kasihlah berbagai macam masukan, ilmu segala macam gitu ya. Dan itu kena banget sampai akhirnya ya singkat cerita dia selalu ingetin zikir, Wet, gitu, pegang zikir. Makanya gue kemana-mana bawa tasbih sampai sekarang. Gue bawa tasbih. Jadi kalau ada apa-apa itu adalah zikir, udah. Cuman pegang aja zikir gitu. Gue zikir gitu ya. Terus memang benar bahwa rasanya itu lebih tenang. Sangat tenang sekali. Bahkan sampai kadang-kadang ada masa nih, di saat kalau gue lagi udah penuh banget, itu gue ngabur, ngilang. Either bisa ke musola, di kantor gitu ya. Gila, anak disco habis itu melipir ke musola. Sebuah obrolan yang sangat aneh. Keluar dari mulut gue. Terus habis itu kadang-kadang gue suka melipir ke Masjid Sunda Kelapa gitu. Waktu itu kantor gue masih di Sarinah soalnya. Jadi gue melipir ke Masjid Sunda Kelapa, udah gue misalnya gue sholat asar gitu ya, terus habis itu gue zikir aja udah gitu. Dan itu rasanya jauh lebih tenang. Itu yang kemudian mungkin Rene tangkap gitu ya. Dan dengan zikir itu, kalau temen gue nggak bilang gue ya, tapi temen gue bilang bahwa Wet, intuisi lo tuh tajam ya. Intuisi lo tuh tajam. Makanya gue nggak pernah takut sama apapun. Masuk ke area apapun, gue tabrak aja udah. Karena gue tahu bahwa gue punya pegangan. Gue punya pegangan, gue tahu gue dilindungin. Kalau sampai ada apa-apa ya, itu terjadi karena Allah gitu. Tanpa bermaksud takabur ya. Nauzubillah min dzalik gitu. Jangan sampai seperti itu. Cuman gue percaya sekali bahwa gue dijagain sama Allah. Gue melakukan, kalau selama memang niat gue baik, pasti gue akan dijaga dan gue akan dianterin gitu. Cuma ya itu tadi tuh balik lagi yang ke tadi gitu ya. Sebenarnya tadi curhatan gue soal yang capek itu.
Ya Ustadz pasti tahu lah ya. Itu curhatan gue. Tapi gue di satu sisi gitu, gue tahu bahwa ini dikasih sama Allah. Gue nggak boleh ngeluh. Tapi kok ya capek banget ya. Masya Allah. Dan itu sebentar Rene. Sorry Rene. Tadi Ustadz ngingetin gue. Jangan-jangan ini lagi diantemin lagi. Karena udah lama nggak nginget Allah. Masya Allah. Karena zikirnya memang terus terang, agak gue tinggalin. Masya Allah. Masya Allah. Gue tadi pas Ustadz ngomong tuh gini, ketemu nih alasannya sial. Jawabannya ketemu, baru setengah jam. Iwet, makasih ya udah berbagi ceritanya. Nggak mudah buat cerita ini ya. Bahkan buat ya kawan-kawannya. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang ya, kalau orang-orang bilang kan hijrah apa segala macam, tanpa harus gue bilang gitu, sebenarnya itu udah momen buat gue itu adalah momen di mana 2014-2015 itu momen gue dapat hidayah sebenarnya buat gue. Ketika gue belajar tentang, insya Allah mudah-mudahan bisa dijaga. Amin. Momen ketika gue hancur lebur itu, gue ketemu guru ngaji, gue belajar, walaupun mungkin belum dalam banget ilmunya ya. Tapi gue senang gitu sekarang, kayak misalnya gue lihat di YouTube ya, gue suka ngelihat tafsir surat gitu. Itu gue seneng tuh. Kayak kemarin waktu ngobrol sama The Shihab Family, sama Nana kan, Mbak Nana ngasih tahu gitu, kalau keluarga mereka pegangannya adalah surat Al-Insyirah. Itu gue yang kenanya gini, iya sih, bahwa di setiap semua masalah, itu pasti ada jalan keluarnya, ada titik terangnya, dan akan kembali lagi di masalah berikutnya. Udah, gitu aja hidup, jalanin aja. Kan dibilang gitu kan, surat itu kan bilang gitu, Al-Insyirah kan. Jadi ya gitu, dan ini makanya yang gue bilang kemarin pas Rene ngajak, itu gue pengen tahu, karena gue tuh seneng belajar kayak gini. Masya Allah. Gitu, itu sih ceritanya sebenarnya. Keren. Ya gue pengakuan deh. Kalau Ustadz gimana cerita Ustadz? Nah, kalau saya dulu yang paling bawa punchline-nya banget itu waktu di penjara. Masya Allah. Jadi 2012, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin kisah gua mah udah paham, tapi Iwet udah lama kita nggak ketemu ya. Jadi 2011 akhir lah, gua pernah masuk penjara. Penjara waktu itu yang masukin bokap gua sendiri, karena bokap gua polisi. Ditangkep, soalnya ya itulah gara-gara ke tempat yang dulu gua nge-DJ putar balik itu kenakalan yang sudah sangat dahsyat luar biasa. Itu dimasukin di sana, dititipin di Polres memang. Nah, waktu di Polres itu bukannya tambah benar, tambah hancur. Kenapa? Karena memang ada teman-teman kan di sana bandar-bandar yang kelasnya lebih besar begitu ya. Itu masuk di situ, terus ada satu orang dari Guangzhou ditangkap, masuk di sana, kedapatan bawa sabu-sabu 12 kilo waktu itu. Waduh, 12 kilo. Nah, qadarullah dia hanya bisa bahasa Mandarin dan nggak ada yang bisa bahasa Mandarin di sana. Gue bisa dikit-dikit. Jadi kemudian akhirnya masuklah dia satu sel sama gue, ngobrol. Akhirnya singkat cerita, kita malah pengen bikin pabrik waktu itu. Kita bikin pabrik aja sekalian. Pabrik sabu? Iya. Gila. Gak ada apa-apanya kan lo? Ampun DJ, ini baru ampun DJ. Terus, wah gila. Terus, jadi niat tuh bikin pabrik. Iya, jadi. Dan kita sempat edarin di dalam, edarin di luar. Jadi gue ngerasa gue di dalam itu malah gue bisa beli rumah 1, bisa beli mobil 2 waktu itu dalam jangka waktu nggak sampai 3 bulan. Jadi bukannya tambah benar, tambah hancur waktu itu. Remote ngatur pabrik itu dari dalam. Dari dalam. Ya, jadi ya dari situ terus gue baru paham, oh ternyata kayak gini nih kehidupan gangster nih sekalian aja. Kan bokap gue yang masukin gue di dalam. Ya udah sekalian gue jadi penjahat, ya kan, dia polisinya, gue penjahatnya, udah clear kan. Gitu. Nah, tapi ada satu momen, nah ini dia. Momen di mana gue feeling lost banget saat itu kan. Udah deh, gue uang ada, barang tiap hari datang, ya. Lo mau ngapain aja, lo bisa panggil semua orang dari luar masuk ke sana, ketemu lo, bisa. Tempat meeting lo disiapin, tempat meeting khusus.
Lo mau ketemu sama istri lo sama siapa, ada tempat khusus disiapin. Nah, dari situ kemudian apa? Kemudian gue berpikir, tapi gue ngerasa kosong aja, jiwa tuh kosong, kayak nggak ada apa-apanya. Padahal semua ada saat itu. Nah, ada satu momentum, terus bini gue ngajak guru ngaji gue, guru gue, Ustadz Abi Maki. Ustadz Abi Maki datang ke sana, di mana saat itu nggak ada orang-orang yang tahu kalau gue ada di dalam. Ustadz Abi Maki datang. Wah, itu gue rasanya kayak kegampar luar biasa. Karena apa? Beliau bukannya terus mau nasihatin gimana, enggak, senyum, ketawa. Ya Allah, kemana aja? Pantesan gak pernah kelihatan, dicariin kemana-mana gak ada. Dalam penjara, bro. Gue di penjara, bro. Terus itu kan basa-basi banget, tapi luar biasa gitu ya. Wah, Abi, maafin saya begini, ternyata muridnya Abi gini-gini. Apa kata dia? Gak apa-apa. Yang kayak gini tuh biasa. Kepleset begini biasa. Yang luar biasa itu kalau misalnya antum keluar dari sini masih kayak gini, nah itu baru punya masalah. Kalau sekarang mah biasa, ditegur sama Allah. Ingat nggak selama ini yang mengajinya? Deng, baru. Sama tuh kayak lo tadi tuh. Iya, baru satu. Deng. Aduh, iya benar. Sayang ilmunya. Udah gini aja. Gimana kalau keluar dari sini nanti, Mas, nggak usah kemana-mana. Tapi ke tempat saya aja. Udah nyantri di situ aja deh. Beneran boleh, Bi? Beneran. Jadi ada harapan hidup lagi tuh. Yang dibangun dari apa? Dari satu role model kita yang nggak ngejudge apapun tentang kita. Padahal saat itu kita lagi nista-nistanya kehidupan kita. Dia nggak ngejudge. Dia bilang ini mah biasa. Udah nanti keluar dari sini. Di situ, masuk dalam sel lagi. Tiduran. Pertama kali ingat Allah lagi. Langsung ngomong. Belum zikir tuh. Langsung ngomong. Ya Allah, saya mau tobat. Pengen tobat ya Allah. Tolong caranya gimana? Itu momentumnya. Masya Allah. Di situ baru kemudian balik sama Allah. Ingat lagi sama Allah. Mulai lagi sholat, mulai ngaji. Dari awalnya dipanggil abang. Karena semua kalau mau masukin apa-apa lewat gue dulunya. Dalam situ. Pokoknya gue kepala sukunya lah kira-kira di sana. Yang dihormati. Yang dihormati. YTH. Yang terhormat. Dari situ, gue berubah. Cara ngomong berubah. Cara kemudian nge-treat mereka berubah. Bahkan pabrik gue tutup. Ya. Bahkan kemudian mulai ngaji. Mulai ngadain kajian. Jadi awal sebelum gue benar-benar belajar gitu ya, gue udah dipanggil Ustadz duluan di dalam penjara tuh sama teman-teman. Lo nggak ada apa-apanya, Wet. Nggak ada, ampun. Ampun, DJ. Oke. Itu momentumnya. Ini bukan kali pertama dengar cerita Ustadz Abu Fida, tapi tetap aja. Saya baru belajar satu kata tentang ibroh, Ustadz. No, Masya Allah. Itu abroho, artinya melewati sungai yang luas. Jadi apa ya? Semua yang terjadi dalam hidup memang ada pembelajarannya. Cuman masalahnya kita mau termasuk orang yang belajar karena kita berpikir atau enggak. Dan ujung-ujungnya cuma cara Allah untuk mengingatkan kita. Masya Allah, di sore yang istimewa ini, dua orang istimewa ini udah berbagi pengalaman yang sangat pribadi. Kawan-kawan terhitung di sini ada 127 attendees. Ini bukan kebetulan ya. Nggak ada kebetulan dalam hidup ini, semua udah diatur kawan-kawan yang ada di sini dengan segala macam hal. Jadi saya izin untuk buka question and answer. Ustadz ya, sama Ustadz Iwet, boleh ya? Amin. Aduh, deg-degan gue. Aduh, deg-degan. Kalau tidak kita panggil Iwet Ustadz sekarang ya. Iya. Ini aku akan membacakan ya. Silahkan yang mau membaca boleh. Yang mau menanggapi langsung boleh gitu. Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya kenapa ya? Ini ada yang menarik nih. Saya ada di fase yang sama dilalui dengan Kak Iwet. Insya Allah terus berproses jadi lebih baik.
sampai saat ini saya masih belum ketemu jodoh bertahun-tahun. Sama, Iwat juga kan. Bagaimana caranya saya terus berhusnuzon pada Allah dan tidak capek berproses. Dalam hijrah. Ya. Silakan. Iwat gimana berprosesnya sekarang, Wet? Ustadz mungkin Ustadz dulu deh. Ini Ustadz kayaknya yang harus jawab nih, bukan gue. Apa itu yang mana tadi pertanyaannya tuh, Mas? Dari ini nih. Mana nih? Masih belum bertemu jodoh bertahun-tahun. Bagaimana berhusnuzon pada Allah dan tidak capek berproses dalam berhijrah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah itu memberikan jodoh manusia itu memang melalui tiga cara ya. Yang pertama ada jodohnya yang Allah berikan secara cepat. Itu ada ya. Allah berikan secara cepat di dunia. Yang kedua, Allah berikan memang agak lambat ya. Dia agak lambat. Ada fase-fase yang harus dia lewati, kemudian Allah baru berikan jodohnya, bahkan mungkin kadang-kadang di akhir-akhir umurnya bahkan, gitu ya. Nah, ada kemudian yang ketiga, Allah tidak memberikan jodoh dia di dunia, tapi kemudian Allah siapkan laki-laki atau wanita terbaik untuk mendampingi dirinya pada saat nanti di dalam surga. Nah, jadi... Sebentar Ustaz. Iya. Itu ada. Iya. Dia catat. Itu bisa terjadi seperti itu, Ustaz. Betul. Ada banyak, bahkan kita punya ya, saya punya teman-teman baik juga yang mana mereka wafat dalam keadaan masih jomblo. Dan nanti di dalam surga itu tidak ada orang yang sendirian, jomblo, khusus surga bagi jomblo nggak ada. Jahat. Enggak. Jomblonya enggak ada. Oh iya, maaf. Enggak ada. Jadi kirain ada surga khusus jomblo. Oke. Nah, nanti bagaimana cara Allah memasangkan antara satu dengan yang lain gitu ya? Dilihat dari tingkat keimanannya. Jadi yang tingkat keimanannya sama dipasangin, tingkat keimanannya sama dipasangin sama Allah begitu. Jadi nggak usah khawatir. Ya, yang namanya memang sekarang kadang-kadang apalagi sebetulnya pertanyaan ini mencuat gara-gara sebentar lagi mau Lebaran gitu ya. Kalau ada kumpul-kumpul keluarga, mulai itu kan. Selamatkan Ustaz sama social distancing. Untung nggak ada tahun ini social distancing soalnya. Iya, jadi nggak usah khawatir. Oke. Kalau misalnya ada yang nanya, kok belum dapat juga? Tanya balik. Emang kamu udah doain yang terbaik buat aku supaya aku mendapat. Masya Allah, top. Tuh, jangan judes jawabnya. Jawabnya kayak gitu. Iya kan? Orang pada judes jawabnya. Jangan-jangan gara-gara kamu belum doain aku secara ikhlas, aku belum dikasih sama Allah. Selesai. Oke. Jadi berarti ini menarik nih Ustadz. Berarti memang janji Allah bahwa setiap orang punya pasangannya itu benar. Tapi masalah apakah di dunia atau di akhirat itu Allah yang tahu, gitu ya? Allah yang tahu, betul. Karena kita waktu usia 4 bulan di dalam perut ibu kita kan Allah sudah tetapkan. Inna hadakum yajma'u fi batli ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah, thumma yakunu mithla dzalika mudghah, thumma yursalu ilahil malak fayanfu fi ruh wa yu'maru bikasbi arba'in bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi as-sa'idun huwa kusakyun. Singkatnya ya, pokoknya Allah tetapkan pada saat umur kita 4 bulan di dalam perut ibu kita itu 4 hal. Yang pertama adalah rizkinya. Jodoh termasuk bagian dari rizki ini yang Allah berikan. Apakah dia cepat, apa lambat, atau nanti Allah tidak berikan di dunia tapi Allah berikan di dalam surga gitu. Jadi buat apa kita pikirin? Kita jalanin aja udah. Apapun skenario yang Allah tuliskan kepada kita, itu nggak perlu kita pertanyain lagi. Maksudnya nggak perlu kita sesalin. Kenapa? Hak prerogatif Allah. Tinggal kita mau menjalankannya dengan penuh ketaatan atau dengan penuh kemaksiatan. Pilihannya itu aja. Ustaz. Pilihannya apa? Diulangi, Ustaz. Menjalankan penuh ketaatan atau kemaksiatan. Iya, dengan penuh ketaatan atau dengan penuh kemaksiatan. Pilihannya itu aja. Karena setiap orang, lagi-lagi tadi, udah ditentuin sama Allah jalan hidupnya masing-masing. Dengan segala ujiannya masing-masing, sesuai dengan takarannya masing-masing. Ya. Dan di dalam Al-Quran, kalau kita dekat sama Allah, dekat sama Quran, kita paham dan husnuzon bahwa Allah nggak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kan janji Allah. Allah kalau udah janji nggak mungkin. Allah itu bisa semuanya kecuali satu. Wah, Allah bisa semuanya kecuali satu. Ada yang Allah nggak bisa? Ada. Allah itu nggak bisa nggak menepati janjinya. Nggak bisa itu.
Itu dia. Oke. Kok makin serius nih kayaknya nih makin sore. Tapi ini benar. Ustadz, tadi menarik deh yang Ustadz bilang gitu bahwa jadi sebenarnya ya supaya hidup kita lebih ringan. Karena kadang-kadang kan orang tuh suka ngerasa berat gitu karena kok gini banget sih hidup segala macam ini itu gitu. Jalanin aja ya Ustadz ya. Jalanin itu aja. Nomor satu. Karena segala sesuatu itu ini paham dasar nih berarti ya. Iya. Paham dasar bahwa segala sesuatu itu kan asalnya dari Allah. Iya. Dan karena Allah. Iya. Correct me if I'm wrong ya. Kalau aku salah tolong dikoreksi. Yes. Artinya juga termasuk apa yang kita jalani di muka bumi ini, baik itu rizki, apa itu cobaan atau apapun itu, jalanin aja karena memang udah begitu jalannya. Iya. Sambil kita terus ibaratnya kayak pelumasnya adalah nginget Allah terus gitu. Betul. Itu yang membuat kita jadi mudah ngelewatinnya. Karena kita selalu ketika jalanin apa-apa, ini karena Allah, ini karena Allah, ini karena Allah, udah gitu aja. Yes. Ini ada hal menarik. Makanya kenapa Islam disebut ikhlas gitu ya, Ustadz? Yes, ikhlas itu ilmu paling tinggi. Karena apa? Pada saat kita ikhlas menghamba kepada Allah, kita hamba Allah Rabb kita, maka apapun yang diberikan oleh Rabb kita itu kita terima dengan ikhlas. Kan gitu kan? Mukhlisin itu paling tinggi. Muslim di bawah. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlisin. Itu begitu itu. Ya. Muslim paling bawah. Muslim paling bawah. Semua orang bisa ngaku gue Muslim. Tapi kemudian tingkah laku dia nggak mencerminkan dia orang Muslim. Di atasnya ada mukmin, orang beriman. Orang yang menyatakan bahwa dia beriman sama Allah, ya. Tapi kemudian kadang-kadang taubat, kadang-kadang kumat, kadang-kadang taubat, kadang-kadang kumat. Ini kan masih ada di sini. Kemudian yang di atas lagi adalah muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau udah sampai di derajat muttaqin ini, maka dia berhati-hati sekali. Bukan hanya masalah ibadah-ibadah nggak usah ditanya lagi. Sholat 5 waktu nggak usah ditanya lagi. Ya? Udah lewat tuh. Udah lewat tuh fase-fase mempertanyakan sholat 5 waktu. Dia udah mikir gimana caranya tahajudnya ini jadi wajib buat dia. Dia udah mikir bagaimana caranya hal yang haram sama halal itu betul-betul dia pikirin. Dia belanja di supermarket, dia lihat kemudian ya ada makanan enak nih, dia ambil. Ya, tapi kemudian dia lihat dulu ada label halal apa enggak. Udah gitu tuh. Udah kehati-hatian. Nah, yang paling atas lagi adalah mukhlisin. Yaitu orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan semua apa yang Allah sudah tetapkan, ya. Enggak usah tanya-tanya yang lain lagi, dia udah ikhlas, pokoknya tenang aja gitu. Itu ada hubungannya sama syariat, tarekat sama hakikat itu enggak sih? Iya. Pada saat kita sudah memahami syariat, ya, terus tarekat, kemudian hakikat yang paling tinggi, itu baru kemudian kita bisa memahami Allah secara seutuhnya gitu. Kita sholat, semua orang tahu sholat. Hafal bacaan sholat, semua hafal bacaan sholat. Tetapi ada orang-orang yang kemudian memaknai sholatnya. Dan bahkan tahu hakikat yang Allah berikan dari sholat itu apa sebetulnya. Itu disebut hakikat. Iya, pada saat dia sudah paham hakikatnya, maka dia ikhlas ngejalaninnya. Kenapa? Karena ini baik buat gue kok. Itu yang disebut sebagai mukhlisin itu tadi. Yes, orang-orang yang sudah ikhlas dalam memahami. Bagus Rene, acara hari ini bagus banget. Alhamdulillah kalau gitu, Pak. Bagus, ini bagus. Bagus acara hari ini bagus banget ini. Ini nyambung pertanyaan ya Rene ya. Sylvia nanya nih. Ini sebenarnya menurut aku ada kaitannya sama tadi Muslim, terus kemudian sampai mukhlisin, syariat, tarekat, hakikat. Dia nanya, Assalamualaikum Ustadz. Kenapa ya Ustadz kadang dan agak jarang itu bisa mengingat Allah sampai menangis dalam sujud dan dalam doa bacaan Al-Quran. Dan sering terjadi saat tertimpa musibah atau sedang ingat-ingat hal tidak mengenakan, tapi seringnya saya susah sekali bisa menangis ketika mengingat Allah. Gimana ya caranya Ustadz agar selalu dalam setiap sholat, setiap doa, setiap bacaan bisa menitikkan air mata? Emang harus Ustadz? Gue nanya sekarang. Iya. Ada 2 mata yang diharamkan oleh Allah terkena api neraka. Ada 2 nih. Yang pertama adalah mata yang selalu terjaga di malam hari. Maksudnya bukannya dia jago begadang ya, tapi mata yang terjaga di malam hari adalah orang-orang yang kemudian di malam hari mereka menegakkan sholat tahajud. Kan matanya melek gitu, nggak gampang tidur. Kemudian yang kedua adalah mata yang menangis karena mengingat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada dua jenis mata ya yang diharamkan untuk terkena api neraka. Nah, kalau misalnya Ustadz kok saya susah banget ya nangis, susah banget ya padahal kemudian baca ayat-ayat tentang azab ya, tentang kemudian ancaman-ancaman, bahkan dosa-dosa teringat tapi kok susah untuk nangis. Biasanya mata kita itu susah untuk mengeluarkan air mata itu karena hati kita udah mulai mengeras, biasanya gitu. Biasanya hati mengeras gara-gara apa? Gara-gara banyaknya dosa-dosa yang pernah kita perbuat tapi kemudian kita belum bertaubat ya. Dan biasanya bukan dosa-dosa besar saja tapi dosa-dosa kecil yang menurut kita itu bukan dosa tapi menurut Allah itu dosa. Itu dosa-dosa kecil lama-lama kecil numpuk dia jadi keras sehingga kita nggak sadar itu dosa. Contoh nih ya, contoh kalau misalnya kita lagi nonton TV ada adegan, mohon maaf ya, ada adegan antara laki-laki dan perempuan nyium, begitu misalnya. Itu boleh apa enggak sebetulnya ngelihat? Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kadang-kadang kan yang kita tutupin siapa? Ya anak lah, ya siapa ponakan yang ada di tutup mata. Kita tetap lihat, ya kan? Terus kemudian aurat. Kita kan bisa ngelihat santai aja karena kita pikir itu bukan dosa, padahal itu dosa. Nah, dosa-dosa mata yang terus kemudian kita alami terakumulasi sehingga membuat hati kita jadi keras. Kalau hati udah keras, ya, kita jadi susah untuk kemudian menangisi dosa-dosa kita. Dulu sahabat-sahabat kalau udah nangisin dosa-dosanya, subhanallah, itu sampai kalau zazil min zalik sampai gitu-gitu tuh, sampai kayak apa ya? Kesegukan luar biasa. Umar bin Khattab sampai-sampai di bawah matanya itu ada garis hitam ke bawah lurus gitu. Kenapa? Itu saking seringnya nangis. Tempat air matanya lewat itu sampai berbekas garis hitam. Itu menandakan bahwa dulu para sahabat juga menangisi dosa-dosanya. Nah, kalau misalnya kita sekarang kok susah banget, ini momentum kita Ramadan nih. Pas banget momentumnya. Di mana hati kita di bulan Ramadan ini Allah buat lebih lembut, lebih sensitif, lebih gampang mendekat sama Allah, maka coba. Bahkan sampai-sampai ya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan ya menangislah. Apabila kalian tidak bisa menangis maka pura-puralah menangis terlebih dahulu. Kalau doa sama Allah kan ya Allah itu udah nangis belum? Kan belum. Baru pura-pura nangis kan gitu kan. Tapi saking usaha kita ikhtiar terus seperti itu nanti lama-lama Allah akan buat mata kita bisa nangis beneran. Keluar deh tuh dosa-dosa dari mata kita. Dosa-dosa yang kemudian hati kita bisa jadi lembut. Udah, kalau udah gitu, jaga terus. Jangan sampai kemudian kembali lagi kepada dosa-dosa yang biasa dia lakukan kemarin-kemarin. Ustadz, cara melembutkan hati. Itu cara melembutkan hati itu dengan banyak istighfar. Istighfar itu menggugurkan satu dosa. Setiap satu istighfar. Bahkan kalimat istighfar itu adalah kalimat yang akan memenuhi buku catatan amal kita. Contoh, kalau Iwet misalnya tasbih, subhanallah, 33 kali hari itu, malaikat akan menulis subhanallah 33 kali. Gitu. Tapi kalau Iwet istighfar, astagfirullah, 33 kali, malaikat nggak nulis astagfirullah 33 kali, enggak. Tapi kalimat astagfirullah itu ditulis sampai 33 kali ke bawah. Oh, bukan ditulis. Oh. Bukan ditulis ke samping, tapi terus ke bawah. Dia tulis ke bawah terus begitu. Ke bawah. Memenuhi buku catatan amal. Itu dia. Makanya istighfar ini adalah kalimat yang memenuhi buku catatan amal dan juga menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Satu astagfirullah, satu istighfar itu satu dosa. Satu dosa akan gugur. Jadi artinya sesering mungkin kita istighfar, semakin banyak dosa kita gugur. Gugur dan doa kita jadi jauh lebih mustajab kepada Allah. Oh, makanya selalu diawali dengan istighfar dulu baru kita berdoa. Exactly, betul. Kita gugurkan dulu dosa-dosa kita baru kemudian kita memohon sama Allah. Itu dia. Oh. Nih puzzle-nya ketemu nih. Puzzle-nya ketemu. Karena guru ngaji gue, belum gue selesai ilmu gue, dia meninggal. Oke. Semua jadi bisa Ustaz Abu Fida. Tinggal aja. Sebut aja geng X paranoia gitu kan.
Aduh, oke. Lanjut lagi Rene. Masya Allah. Kita boleh lanjut pertanyaan atau Iwet kalau ada? Nggak, udah. Iya, ngalir banget. Ya, gue ada pertanyaan justru buat Iwet. Karena ini ada salah satu tadi penanya terkait dengan berhubungan dengan orang yang toksik gitu. Tadi gue lupa ada di mana. Kalau nggak salah yang nanya namanya... Wait. Ada di chat kayaknya Mas tadi Mas. Ada ya? Ada di chat. Bukan di Q&A tapi di chat dia. Iya ya. Gila, alhamdulillah banyak yang bertanya. Maaf ya kalau nggak kejawab semuanya, karena maklum, siwer ini. Saya mau bertanya tentang menghadapi orang-orang yang toksik, gitu kan? Nah, itu dia tuh. Iya kan? Dan bagaimana kita tetap konsisten di lingkungan yang kurang mendukung jadi baik dan benar. There you go. Iwet? Gue yang jawab. Enak aja loh. Masa Ustadz semua ini kan bukan kajian. Oke, menghadapi orang-orang yang toksik dan bagaimana kita tetap konsisten di lingkungan yang kurang mendukung jadi baik dan benar. Oke, gini. Mungkin gue akan jawab mulai dari gini deh. Kita ambil analoginya sosial media, gitu ya. Sosial media tuh banyak sekali buat orang-orang jadi kayak apa ya istilahnya tuh setiap kali buka timeline malah jadi toksik buat dia karena kok hidupnya dia ini banget ya, enak banget gitu. Terus kok hidupnya dia begini ya, kok hidupnya dia begitu ya, kok gue nggak kayak gue nggak kayak dia, sehingga akhirnya itu jadi racun buat diri sendiri. Termasuk juga mungkin di lingkungan kita ngelihat gitu, selalu ngelihat kok teman kita kerjaannya bagus, kok teman kita begini, kok teman kita begitu, atau mungkin ada lagi justru orang yang kerjaannya itu selalu jelek-jelekin orang misalnya, itu juga toksik tuh, atau kerjaannya menghasut. Itu banyak sekali kan terjadi kan ya. Itu sering sekali terjadi. Ini kan begini. Terus akhirnya kita kebawa, akhirnya jadi benci sama orang itu. Nah, kalau saya pribadi tuh, gue tuh orangnya untungnya dablek sih sebenarnya. Ini nggak tahu ya, apakah ini anugerah atau justru sebenarnya musibah gitu. Anugerah. Anugerah ya. Gue terlalu percaya sama diri gue sendiri dan intuisi gue. Itu nomor satu. Terus kemudian justru kalau gue berbagi pengalaman aja deh. Kalau gue lihat sosial media gue tuh justru melihat sosial media tuh selalu gue mencoba membaca hal-hal yang tidak ditampilkan sama orang di timeline-nya. Gue berusaha untuk membaca read between the line gitu. Apa yang sebenarnya dia pingin dia sampaikan. Lo bukan melihat apa yang ditulis, tapi apa yang implisit ya? Iya, yang implisit. Dari situ gue malah menemukan kayak gini, kasihan orang ini. Ada sesuatu yang mau dia tutupi, ada sesuatu yang mau dia sembunyikan. Gitu. Justru gue melihatnya seperti itu. Tapi dari situ gue ya udah, justru timeline itu buat hiburan gue. Oh, jadi sekarang seperti ini. Oh, jadi sekarang seperti itu gitu. Nah, kalau masalah orang yang di sekeliling gue, ketika ada orang ngomong begini, orang begitu, orang begini, di 3 kalimat pertama dia ngomong, itu gue udah tahu intensinya mau kemana. Gue udah tahu, enggak nih. Jadi gue akan tetap hadapin orang itu ngomong, tapi udah kepala gue gue kosongin aja. Gue kosongin, nggak gue ambil hati. Sambil dalam hati gue gini, ini orang ngabisin waktu gue nih, ini orang ngabisin waktu gue nih. Itu agak jahat sih, itu agak jahat. Tapi dari situ gue lebih terlindung dan akhirnya jadi lebih apa ya, lebih nggak kena kemana-mana. Tapi dasarnya adalah balik lagi. Gue terlalu percaya sama intuisi gue terlalu percaya sama diri gue sendiri sehingga hal-hal yang seperti itu tidak menjadi satu masalah. Nah, ada lagi tapi tipenya yang emang nyecer. Tipenya nyecer tuh ada juga. Nempel aja terus gitu. Nah, kalau udah yang kayak gitu, itu gue tinggal. Gue menghindar. Tinggal aja gitu ya. Menghindar. Itu makanya gue sekarang cenderung lebih senang di rumah. Masya Allah. Ketimbang keluar rumah. Karena gue ngerasa bahwa sebenarnya di luar itu tidak seaman kalau di rumah. Ini konteksnya sama kayak hari ini. Gitu. Karena gue nggak tahu nih orang yang di depan gue nanti intensinya baik atau tidak, intensinya seperti apa. Daripada gue menyakiti orang itu dan gue juga tersakiti, lebih baik gue di dalam rumah. Gitu. Jadi cuman bekerja, kalau memang harus ada yang harus gue hadiri, di luar itu gue di rumah. Oke. Gitu. Nongkrong udah nggak sesering dulu, Rene. Oke. Gue cupu banget. Tapi karena itu, alasannya karena
ketika gue keluar itu gue semakin ngerasa bahwa aduh ini nggak enak nih, dan ini energinya tuh bikin gue drain. Jadi daripada gue nggak enak, lebih baik udah gue stay di rumah aja. Gitu. Itu sebenarnya ada yang bilangnya Ustadz nih, nanya sama Ustadz sekarang. Dibilang katanya gue dosa karena gue memutus tali silaturahmi. Gue bilang ini, ya gue mau sih, tapi kalau misalnya tidak mendapatkan benefit apa-apa buat gue, bukan benefit as in gue jadi untung ya. Tapi kalau gue abis pulang dari situ gue capek banget, rasanya nggak enak, boleh dong. Gue bilang gue nggak mau datang. Iya. Gimana Ustadz? Itu kadang dibilang, lu memutus tali silaturahmi antar sesama manusia. Oke lah. Gimana sebenarnya Ustadz? Iya. Jadi pada saat kita mempertimbangkan kita keluar rumah itu, gue manfaat nggak buat gue ya? Manfaat dalam arti manfaat untuk akhirat gue nih. Itu bagus banget sebetulnya, Wet. Dalam arti gini, yang penting kan kita masih tetap terima telepon mereka, WA mereka, terus kemudian saling kontak-kontak gitu ya. Walaupun nggak nongkrong bareng-bareng, karena kita tahu pada saat nongkrong bareng-bareng yang diomongin itu hal-hal yang nggak bermanfaat. Sementara kita semua kalau ditanya matinya mau masuk surga, pasti semuanya mau masuk surga. Surga yang mana? Pastinya surga Firdaus pengennya. Surganya para nabi dan rasul paling tinggi. Nah, syarat untuk masuk surga Firdaus salah satunya dikatakan dalam Al-Qur'an itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Nah, yang Iwet ambil, langkah yang diambil itu udah benar sebetulnya. Gue punya goals gue punya higher meaning sekarang. Nah, untuk mencapai higher meaning itu memang ada hal yang mesti gue korbanin, yaitu apa? Ngumpul-ngumpul yang nggak beres, ngumpul-ngumpul yang nggak karu-karuan, ngomongin segala macam. Sekali-sekali kita bilang, ya udah, coba lo bikin deh kajian kayak ngobrol-ngobrol bermanfaat, gue pasti datang. Atau gue bikin lo datang ya, bisa jadi kita balik, kan gitu kan? Kita yang kontrol perkumpulannya. Daripada kita yang ke sana, kita tarik mereka untuk masuk ke ring kita ini, ke circle kita. Gitu. Jadi nggak masalah. Kita menjaga diri kita itu bagus kok. Bukan berarti kita memutus tali silaturahim, itu enggak. Gitu. Jadi artinya juga memaknai tali silaturahmi itu juga harus luas ya Ustadz ya? Nggak bisa cuma serta-merta begitu aja saklek gitu. Iya, betul. Bukan hanya pokoknya yang namanya tali silaturahim itu harus ngumpul-ngumpul pokoknya. Enggak gitu juga. Enggak. Kita walaupun nggak ngumpul-ngumpul, tetapi kita masih terus ada kontak antara satu dengan yang lain, itu juga silaturahim. Kita tetap, waktu nanti dia kesusahan, kita yang pertama kali ngebantu dia. Iya kan? Lo ngumpul-ngumpul sama teman-teman, waktu lo susah, yang lain nggak ada yang bantu. Nih gue yang nggak ngumpul, yang jarang ngumpul. Lo susah, gue bantuin duluan. Nah, itu cara kita kemudian untuk bisa memberikan contoh buat dia, bahwa ternyata yang namanya silaturahim itu bukan hanya sekedar ngumpul-ngumpul aja kok, tapi silaturahim itu maknanya jauh lebih luas dari itu. Gitu. Masya Allah. Kawan-kawan, ini udah 80 menit, masih ada 10 menit lagi menjelang kita selesai, dan habis itu kita siap-siap untuk doa di masa paling mustajabah dan berbuka puasa. Ada ini nggak? Ada komen on what's going on? Apalah your thoughts dari obrolan hari ini gitu, Iwet sama Ustadz. Obrolan yang semi kajian tapi bukan kajian, yang kita ingin ngajak semuanya dengan berbagai macam kekhawatiran, tapi ternyata yang saya rasakan sih asik banget, Wet. Asik banget Ustadz. Ini ngalir banget ya. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Afwan, mohon maaf sekali kalau tidak semuanya bisa dijawab gitu. Tapi lebih dari belajar dari yang Iwet sampaikan tadi, bukan apa yang sekedar disampaikan aja, tapi apa yang juga tidak disampaikan, bahwa kalau kita willing untuk datang aja ke sebuah ruang yang kita nggak lazim, dan kita membuka diri kita, jangan-jangan yang kita dapat malah lebih banyak manfaatnya dibanding kalau kita dipenuhi dengan ketakutan kalau saya ngumpul dengan dia atau ngumpul dengan yang ini. Dan menurut saya ini baik, karena kita juga niatannya orang-orang yang ingin membawa kebaikan, kebenaran, dan perdamaian gitu. Your thoughts, Iwet dan Ustadz, sebelum tutupan megah? Apa nih? Your thoughts dari obrolan hari ini dan apa yang Iwet ingin sampaikan ke kawan-kawan sana. By the way, ini direkam ya, dan nanti akan dikirim ke semua petinggi partai. Jadi kita lo kacau lo.
Belum hilang yang itunya, Wet. Belum hilang. Iya. Belum hilang. Kalau dari gue pribadi ya, gue tuh selalu percaya balik lagi gitu bahwa segala sesuatu dari Allah dan gue melakukan segala sesuatu karena Allah gitu ya. Ketika gue mengiyakan Rene, gue tahu bahwa gue akan mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu ini adalah jawaban dari pertanyaan yang begitu sering berkecamuk di kepala gue akhir-akhir ini. Gue ngerasa capek, gue ngerasa kayak dipergunakan. Pokoknya tadi yang di awal-awal tuh curhat gue sebenarnya gitu ya. Dan ternyata ini adalah cara Allah untuk menjawab pertanyaan gue hari ini. Terjawab tuntas gitu. Dan gue juga ada beberapa masalah lain lah yang sedang gue alami saat ini juga. Terus gue berpikir bahwa iya ya, selama ini tuh udah berkurang frekuensinya gitu. Dan sepertinya memang tadi diingetin untuk, kemana lo? Kok ngilang? Gitu. Jadi obrolan hari ini itu menjawab pertanyaan gue yang selama ini berkecamuk. Sempat mempertanyakan ini tuh segala macam, tapi ya terjawab sudah bahwa jawabannya cuma satu, balik lagi ke Allah. Begitu balik lagi ke Allah, rasanya hatinya akan melunak, capeknya hilang, karena zaman yang frekuensinya masih sering banget ya Ustadz ya. Yeah. Orang-orang sampai nanya gini, lu nyabu ya, Wet? Bagi dong barangnya. Karena nggak ada capeknya. Rene. Kerja itu jadi kayak, ya karena setiap kali gue kerja kan gue tahu bahwa gue akan memberikan manfaat kepada orang, insya Allah gitu ya. Dan ketika gue ngeliat orang mendapatkan manfaat, terus gue dapat adrenalin tadi, energi lagi gitu. Masya Allah. Nah itu yang gue bilang tadi bahwa oh iya ternyata memang pelumasnya itu udah jarang lagi dipakai, jadinya agak kesendet jalannya. Masya Allah. Masya Allah. Waduh, humble banget. Terima kasih Iwet. Terima kasih Rene udah diajak Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Ustadz. Iya. Yakinlah bahwa Allah itu akan mengkelompok-kelompokkan hamba-hambanya sesuai dengan amal perbuatan. Dan ternyata pada sore hari ini, tadi saya melihat ada 134 orang yang Allah kumpulkan sama-sama bareng-bareng di forum ini untuk ngobrol, untuk kemudian saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Saya juga banyak dapat ilmu hari ini dari Iwet, dari Mas Rene, bahwa memang apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan feedback dari apa yang nanti kita lakukan di masa depan tentunya. Jadi apa yang kita lakukan harus kita pikirkan betul-betul. Ini semua dikembalikan kepada Allah lagi, dan juga harus kita pahami bahwa apa yang sudah Allah tetapkan itu adalah yang paling baik buat kita. Tinggal kita mau menjalankannya dengan penuh ketaatan atau dengan penuh kemaksiatan, itu tergantung dari kita. Dan hari ini ada sekian banyak orang-orang yang Allah menginginkan ada kebaikan di dalam dirinya, di dalam hatinya, sehingga di bulan Ramadan ini, di hari Ahad ini, ya Allah berikan kesempatan kita ngumpul bareng-bareng sama-sama untuk saling mengingatkan dan mengingat Allah kembali. Ini tandanya apa? Kita hamba-hamba Allah yang terpilih, di mana di hari ini Allah berikan lagi satu manfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Setandanya kita adalah hamba-hamba Allah yang terpilih, pegang baik-baik, jangan dilepas hidayah yang Allah sudah kasih ini. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan lagi kita bersama-sama, sebagaimana Allah kumpulkan kita di forum ini, maka seperti ini pula Allah kelak kumpulkan kita di dalam surganya Allah, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kawan-kawan, terima kasih Taufan, terima kasih Dimas Wips, Bobby, semua yang udah memungkinkan acara ini terjadi. Mengucap salam dengan Mbak Vivi Alatas, ada di sini juga kebetulan. Beliau itu adalah Kepala Bank Dunia untuk program anti kemiskinan. Wow. Iwet perlu ngobrol juga tuh sama dia. Kami berminat untuk ngobrol. Ajak dia ngobrol juga satu saat nanti. Dan ada beberapa kawan-kawan lain yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu di sini. Iwet, my dear brother, ya. Ustadz Abu Fida, my dear brother, di antara kita bertiga yang paling tua saya, jadi gue boleh sedikit kurang ajar buat lo berdua. Kasih buat doanya, selalu minta
Selalu minta diingatkan ya, insya Allah kita lurus di jalan ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Bertemu kembali nanti seperti yang Ustadz sampaikan, kalau nggak di dunia, di surga yang paling tinggi nanti. Kalau Iwan nggak ketemu di surga ya Wet, cari gue di surga yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rene, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, assalamualaikum.